Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas IF 46 gabungan 0506 dari kelompok B akan mempresentasikan proyek riset mengenai literasi keamanan digital mendukung kebebasan berpendapat mahasiswa melalui perspektif SDG 16. Gambaran penelitiannya adalah pengantar tentang tujuan dan juga metodologi penelitian literasi keamanan digital. Lalu latar belakang dan konteksnya adalah kerangka SDG 16 dan dasar konstitusional kebebasan berpendapat. Temuan penelitiannya dari hasil survei tentang pemahaman dan juga praktik keamanan digital. Ada rekomendasinya yaitu rekomendasi strategis untuk meningkatkan literasi keamanan digital. Jadi lanjut. Oke, berikutnya di sini saya akan menjelaskan gambaran penelitian dari kelompok kami. Yang pertama itu ada tujuan proyek. Jadi tujuan proyek kami itu adalah menganalisis peran literasi keamanan digital dalam mendukung kebebasan berpendapat mahasiswa dari perspektif SDG 16 dengan fokus pada perdamaian, keadilan, dan lembaga yang kuat. Nah, itu tadi dari tujuan proyek. Lalu ada sasaran penelitian, di mana sasaran penelitian kami ini yaitu 21 mahasiswa Universitas Telkom dari berbagai semester. Ini jadi kami membuat form dan itu kami lempar dengan total 21 responden mahasiswa Universitas Telkom. Terus ketiga ada metodologi, yaitu kami menggunakan survei online seperti tadi saya jelaskan, menggunakan Google Form. Berikutnya kerangka konteks penelitian. Di sini ada empat, yaitu ada fokus SDG 16, paradoks saat ini, hak konstitusional, tantangan digital. Pertama, di sini ada fokus SDG 16, di mana perdamaian, keadilan, dan lembaga yang kuat sebagai fondasi demokrasi digital. Gitu, dari fokus. Untuk paradoksnya itu kebebasan hukum eh, versus hambatan praktis dalam ekspresi digital. Terus dari hak konstitusionalnya pasal 28E ayat 3 Undang-Undang 1945 menjamin kebebasan berpendapat. Lalu yang terakhir itu ada tantangan digital di mana cyber, yaitu yang di mana itu termasuk cyberbullying, doxing, dan risiko UU ITE menghambat ekspresi online. Seperti itu. Lalu berikut adalah pemaparan hasil dari survei yang dilakukan. Yang pertama adalah demografi responden. Dengan 71,4 responden adalah perempuan, lalu 28,6 responden adalah laki-laki. Lalu distribusi akademiknya terdapat 66,7 mahasiswa di semester 5 sampai 6, 28,6% mahasiswa di semester 7 sampai 8, dan 4,8% di semester 3 sampai 4. Untuk penggunaan internet, 52,4% menggunakan 4 sampai 6 jam per hari, 42,9% menggunakan lebih dari 6 jam per hari, dan 4,8% menggunakan 1 sampai 3 jam per hari. Lalu berikutnya adalah digital. Pertama, mahasiswa menunjukkan kesadaran tinggi akan pentingnya privasi dengan 71,4% sangat setuju mereka memahami signifikansinya. 90,4% respon positif pada pemahaman privasi, lalu hanya 4,8% respons negatif atau netral. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki fondasi kuat untuk edukasi. Selanjutnya itu ada kesenjangan praktik keamanan. Yang pertama itu ada tantangan implementasi, di mana kesenjangannya itu signifikan antara pemahaman dan praktik dalam langkah keamanan digital. Bisa dilihat juga pada graf di sebelah ini ada 38,1% netral tentang praktik keamanan rutin, 19,1% tidak setuju atau sangat tidak setuju, dan hanya 42,8% secara aktif menerapkan langkah keamanan. Boleh lanjut? Kemudian ada timeline kegiatan penelitian kami. Yang pertama itu ada tinjauan literatur, itu dilaksanakan pada Minggu 1 sampai Minggu 4, yang terdiri dari studi literatur, pengembangan instrumen, dan identifikasi responden. Kemudian ada pengumpulan data yang dilakukan pada Minggu keempat sampai dengan Minggu keenam, di mana kami melakukan survei online, wawancara, dan diskusi kelompok terfokus. Kemudian ada analisis dan desain yang akan dilakukan pada Minggu ke-7 dan juga ke-8, di mana kita menganalisis data dan merancang program preventif literasi keamanan digital. Kemudian yang terakhir
itu ada dokumentasi yang dilakukan pada minggu ke-8 sampai dengan minggu ke-9, di mana kita menyiapkan laporan akhir dan Nah, di sini ada rekomendasi strategisnya. Untuk ringkasan temuan utamanya itu literasi keamanan digital sangat penting untuk memungkinkan mahasiswa mengungkapkan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab di ruangan digital. Lalu ada program edukasinya. Yang pertama itu menerapkan edukasi keamanan digital berkelanjutan. Yang kedua, mengembangkan modul pelatihan interaktif. Yang ketiga, membuat jaringan pembelajaran sebaya. Nah, ada juga dukungan kebijakannya. Yang pertama ada sosialisasi hukum dan regulasi digital. Yang kedua, membangun kebijakan keamanan institusional. Yang ketiga, membuat mekanisme pelaporan yang aman. Nah, ada juga pembangunan komunitasnya. Pembangunan komunitasnya itu adalah mendorong demokrasi digital inklusif melalui upaya kolaboratif. Lalu yang terakhir ada kontribusi SDG 16-nya, mendukung perdamaian, keadilan, dan lembaga yang kuat di ruang digital. Sekian dari kelompok B. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.